Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriyanti Zainal SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Musamus Merauke. Hari ini akan melaksanakan PPL Aksi 4 di SMA Negeri 1 Mengunu. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah di dalam kelas semua anak-anak? Ya. Bisa belajar, silakan duduk. Belum memulai pembelajaran seperti biasa ya. Ibu minta ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wa htata min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilman warzuqna. Amin. Amin. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sekarang ibu mau uji dulu semangatnya adik-adik sekalian. Selamat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah syukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan hari ini sehingga bisa berjumpa kembali. Nah, bawa buku kimia semuanya? Bawa. Oke, jadi bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir. Ya, bagus ya. Baik. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Sel volta. Hari ini kita masih belajar tentang materi sel volta. Tapi ibu bacakan dulu ya untuk kompetensi dasar. Ya, untuk kompetensi dasar hari ini 3.3 menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Kemudian 4.3 merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Nah, minggu lalu kita sudah bahas kompetensi dasar yang pertama ya. Nah, hari ini pembelajaran kali ini kita fokus pada kompetensi yang kedua, yaitu merancang sel volta dengan menggunakan bahan di Sekitar. Oke. Nah, sekarang perhatikan dulu yang ada di depan. Berikut ini ada gambar apa? Baterai. Kemudian ada baterai senter. Kemudian yang kedua ini ada gambar apa? Baterai HP. HP. Ada yang masih ingat ini adalah contoh dari apa? Sel Sel volta. volta. Nah, contoh dari sel volta. Oke, ibu mau uji dulu daya ingat kalian. Siapa yang masih ingat apa itu sel volta? Saya, Bu. Oke, silahkan selfie. Sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Oke, terima kasih. Yang lain sudah ingat apa itu sel volta? Jadi, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang di sini ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran project based learning terintegrasi STEM peserta diharapkan dapat. Ya. Pertama, yaitu membuat rangkaian sel volta sederhana dari bahan sekitar dengan penuh tanggung jawab dan kreatif setelah melakukan diskusi dan mencari literatur. Nah, kemudian sikap yang diharapkan dari peserta didik itu adalah kalian diharapkan mampu memiliki rasa ingin tahu, teliti, disiplin, tanggung jawab, dan dapat mengembangkan nilai karakter berpikir kritis peserta didik. Oke? Nah, itu nilai sikap yang diharapkan dari peserta didik. Nah, selain itu karena ini merupakan project, jadi untuk penilaian keterampilannya itu adalah penilaian berupa unjuk kerja. Ya? Ya. Sekarang karena kita mau membuat project, jadi tahapan dari pembelajaran project itu menentukan pertanyaan mendasar. Nah, ibu akan berikan sebuah video. Pohon di depan rumah bisa nyala, bisa untuk menyalakan lampu. Coba. Nah. Wah. Jadi ini
Penghasilan listrik tak bahaya ya? Apa pertanyaan yang muncul di kepala kalian setelah mengamati video yang itu tayangkan tadi? Ya, silakan Muhajir. Selain pohon kedondong tadi, apakah pohon selain kedondong itu bisa menghasilkan listrik? Iya, jadi Muhajir bertanya, selain pohon kedondong kira-kira pohon apa lagi? Oke, disimpan dulu pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Ya, silakan Novi. Ibu, kan pohon kedondong tadi bisa menghasilkan arus listrik. Apakah buahnya juga bisa? Nah, apakah buahnya juga bisa? Nah, tadi kan pohonnya sudah bisa menghasilkan arus listrik. Nah, bagaimana dengan buahnya? Apakah bisa menghasilkan arus listrik juga? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi dari pohon, apakah pohon lain ada yang bisa menghasilkan arus listrik? Kemudian buahnya, kemudian mungkin bisa jadi ada buah-buah yang lain yang bisa menghasilkan arus listrik. Nah, ini adalah pertanyaan yang akan kalian pecahkan dalam sebuah proyek, ya. Jadi nanti akan Ibu bagikan beberapa kelompok, kemudian nanti kalian berdiskusi mencari literatur. Jadi kita membuat proyek tentang apa? Kita membuat senjata terkait dari jeruk. Iya. Oke, sudah dapat judul proyeknya semua? Sudah. Silahkan kalian berdiskusi lagi untuk menyusun jadwal kira-kira hari apa kalian akan membuat proyek tersebut. Kemudian silahkan berbagi tugas dalam kelompok. Misalkan semua masukkan ke dalam LKPD. Setelah kalian sudah membagi-bagi tugas, menyusun jadwal, silahkan juga nanti berkonsultasi dengan Ibu kalau misalnya ada kendala-kendala pada saat penyusunan proyeknya nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan sintak atau tahapan dari pembelajaran proyek learning. Sudah selesai semua dokumentasinya, videonya sudah selesai semua. Bagus, berarti hari ini kita lanjut itu kalian mempresentasikan hasil percobaan dan menyimpulkan nanti. Sudah siap presentasi semua? Sudah. Sekarang kelompok berapa yang mau tampil duluan? Kelompok 2 sudah siap? Ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami membuat baterai buah dari buah jeruk nipis. Hasil pengamatan dari proyek membuat baterai buah yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa pengisian kita seperti jeruk nipis dapat menjadi alternatif listrik. Hal ini dibuktikan dengan nyala lampu LED. Jeruk nipis dapat mengeluarkan arus listrik karena mengandung zat asam. Zat asam yang terdapat dalam jeruk nipis berfungsi sebagai cairan elektrolit yang bereaksi dengan kulit dan berfungsi hingga dapat mengeluarkan arus listrik. Setelah pemaparan materi, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Saya. Ya, silakan. Bagaimana proses yang terjadi jeruk nipis dapat menghasilkan nyalanya lampu? Baik, pertanyaan dari kelompok 3 akan kami jawab. Ya. Zat asam yang terdapat dalam jeruk nipis berfungsi sebagai cairan elektrolit yang akan bereaksi dengan kulit dan paru sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Koin tembaga bermuatan positif, sedangkan zinc bermuatan negatif yang akan mengalirkan arus listrik dan membuat lampu menyala. Presentasi dari kelompok 2, apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Satu stop.
Baik, kesimpulannya adalah rangkaian sel kontak dapat dibuat dengan bahan-bahan di sekitar kita yang mudah ditemukan, serta di buah yang kita konsumsi dapat dijadikan sebagai alternatif baterai yang dapat menghasilkan aliran listrik sehingga menyalakan lampu LED. Nah sekarang karena proses pembelajaran sudah selesai, jadi nanti soal-soalnya ada di Google Form. Silakan buka HP, aktifkan data, kemudian scan barcode yang ada di PPT di depan. Ya. Sudah semua evaluasinya? Sudah. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita ini mau merefleksi dulu. Refleksi pengalaman kalian melakukan pembelajaran berbasis proyek. Kira-kira siapa yang mau mengutarakan refleksinya? Fadila, silakan. Oke. Dalam proyek yang kami buat, membantu kami dalam menemukan dan memahami secara langsung konsep dan prinsip kerja sel kontak. Kita menyelesaikan proses pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kita mengakhiri pembelajaran dan kita berdoa dulu. Hari ini sudah selesai. Untuk tugasnya, silakan kerjakan tugas di buku paket ya. Nah kemudian untuk minggu depan, insya Allah panjang umur